Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita pada acara tanya apa saja rutin mingguan. Dan minggu ini kita akan membahas tema atau topik dari divisi uroginekologi rekonstruksi, yaitu mengenai sinekia. Jadi telah hadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber dan juga ahlinya, guru-guru kita semua, yaitu yang pertama mohon izin untuk menyapa Dr. Heri Paraton, spesialis obstin konsultan, dan juga Dr. Batut Hardianto, spesialis obstin konsultan. Harusnya moderator oleh Dr. Edi karena beliau berhalangan, mohon izin untuk saya gantikan. Seperti biasa, kami persilakan dulu kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi FK UNER, kepada Dr. Brahmana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Heri Paraton, guru saya, kemudian sejawat senior saya Dr. Gatut, kemudian Dr. Seto, juga semua tim tanya apa saja, dan khususnya yang terhormat para partisipan yang setia pada acara TAS setiap hari Rabu. Topik pada pagi hari ini sebetulnya menarik karena suatu waktu kita mungkin akan berhadapan dengan kasusnya tentang sinekia vagina. Kadang-kadang justru kasus-kasus yang jarang itu kalau kita mendapat kasusnya, kalau kita tidak update, kita bingung harus melakukan apa. Nah, jadi justru karena hal ini kita mengajukan topik mengenai sinekia vagina, mudah-mudahan bisa diikuti dan kita mendapatkan ilmu dan wawasan untuk dalam praktek sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Yang penting mudah-mudahan Allah meridhoi ibadah Ramadan kita, bagi yang menunaikan ibadah Ramadan, dan kemudian kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Ginekologi UNER RSUA dan Dr. Stomo. Dan untuk menyikat waktu, ini kami persilakan karena saya selaku moderator sekaligus biasanya topik atau SOP yang terbaru dari tanya apa saja pada edisi tahun yang kedua ini, itu tahun 2002 ini adalah nanti kami persilakan kepada masing-masing baik dari Dr. Heri Paraton juga pada Dr. Batut Hardianto untuk memberikan sekilas pandang mengenai kasus-kasus yang terkait dengan sinekia. Mungkin bila mana ada slide yang bisa ditampilkan, kami persilakan. Untuk pertama kali, kami persilakan dulu kepada Dr. Heri Paraton. Monggo, Dok. Mungkin Dr. Gatot menyiapkan presentasi? Untuk kali ini tidak, Dok, karena ini baru turun dari OK tadi. Iya, iya. Mungkin selain pandang dulu, Dok. Monggo, silakan. Rencananya diskusi aja nih ya. Gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana selaku Kadep KSM Obstetrik Ginekologi RSUD Dr. Stomo FK UNER, Dr. Seto moderator yang pada pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, syukur alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini sahabat semuanya yang berbahagia, kita ketemu lagi dalam forum uroginekologi rekonstruksi. Saya dan Dr. Gatot akan berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan akan menjawab pertanyaan atau permasalahan dari sejawat semua yang ada atau ditemui di lapangan pada waktu pelayanan obstetrik ginekologi. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang sinekia. Di dalam dunia obstetrik ginekologi kasusnya jarang. Memang ada negara yang melaporkan dia menemukan saya lihat itu di Bulgaria. Kenapa kasusnya banyak sekali? Itu juga kita masih tidak tahu. Kita kadang-kadang rancuh sejawat semuanya antara sinekia, adesi, dan fusi. Ya. Jadi antara terjemahan, antara batasan itu dengan diagnosisnya kadang-kadang agak rancuh. Tetapi sebetulnya kejadiannya sama. Ya. Jadi kalau sinekia memang cenderung itu dipakai pada anak kecil, ya, prepubertal. Jadi pada anak-anak kecil yang mengalami gandeng, ya, bahasa Jawanya itu gandeng, artinya adesi.
adesi atau fusi dari labia, inner layer-nya, yang bagian dalamnya. Kalau pada prepubertal biasanya itu pada bagian dalam dan didominasi oleh labia minora biasanya, ya. Dan penyebabnya banyak sekali pada bayi. Sering saya putus kayak ini. Oh, enggak, Dok. Masih tersambung, Dok. Masih jelas, Dok. Ini kok enggak ada gambarnya ya? Lanjut dok, kita masih mendengar. Jadi, masih mendengar, videonya juga masih aktif, Dok. Oke, Terlihat. terima kasih. Nah, seringkali kita ketemu pada bayi biasanya ya, ibunya mengeluh, loh kenapa kok vaginanya kok tidak normal atau abnormal. Seringkali ibu bidan yang menemukan pada waktu baru lahir itu melakukan colok dubur. Nah, itu kalau ditemukan pada bayi, memang cenderung para ahli menyebutnya sebagai sinekia. Sedangkan yang pada dewasa itu cenderung menyebutnya sebagai adesi. Cuma di Indonesia, hanya saja di Indonesia itu semuanya sinehia vagina. Sudah terlanjur diagnosisnya sinehia vagina. Nah, itu hanya untuk membedakan saja kalau sinehia itu pada prepubertal, anak-anak, kalau adesi, vagina adesi itu pada dewasa. Memang kejadiannya, penyebabnya itu ada yang sama, ada yang berbeda. Ini sekaligus menjawab Dr. Haryo ini. Dr. Haryo ini selalu aktif di setiap acara TAS. Kemudian saya lihat juga ada Dr. Aksin tadi juga dari Situbondo, aktif juga ini. Nah, pada bayi, kalau kita menemukan pada bayi itu biasanya masih dalam batas normal. Ya, kadang-kadang begitu dengan tambah usia, dia akan terjadi semacam modifikasi gitu ya, akan membuka sendiri ketika kadar estrogennya sudah memenuhi syarat di dalam tubuhnya. Nah, sehingga kita biarkan saja, jangan dilakukan apa-apa, jangan dilakukan manipulasi kalau pada bayi ya. Saya menemukan beberapa kasus, saya hanya sampaikan saja, nanti Bu kalau ragu-ragu setiap 5 tahun kita periksa sama-sama, ya kita lihat perkembangannya. Dan memang betul, perkembangannya lama-lama vagina itu terbuka, ya, terbuka, dan akhirnya normal, kelihatan kalau dibuka gitu kelihatan selaput himennya. Nah pada bayi, kalau pada bayi baru lahir, ya, kalau pada bayi yang baru usia di bawah 3 tahun dan 2 tahun itu kebanyakan Bapak Ibu semuanya, teman-teman sejawat semuanya, itu karena perilaku orang tuanya ya, karena faktor kebersihan. Jadi adanya sisa feses, sisa urin itu lama-kelamaan bisa menyebabkan sebagai inflamatogen, penyebab inflamasi. Nah, kalau ceboknya tidak bersih, kadang-kadang ya mungkin diserahkan pembantu atau siapa, kita nggak tahu. Feses yang tersisa itu lama-lama akan menimbulkan inflamasi, dan inflamasi itu akan menimbulkan iritasi. Dan ketika iritasi itu kiri kanan itu berhubungan, maka terjadilah fusi dari labia minora, bahkan bisa sampai ke labia mayora. Tetapi pada anak-anak jarang. Ya, sampai labia mayora itu sangat jarang. Ya, biasanya hanya inner labia saja, bagian dalam saja. Pada anak-anak juga demikian, yang prepubertal itu kita lihat bisa saja dengan penyakit-penyakit yang kelainan, ya kelainan-kelainan yang seperti lichen planus, kemudian seborrhoic. Ya, kemudian itu bisa juga karena erosi atau kremi ya, mungkin ya pada anak-anak di Indonesia ini masih ada kreminya, gatel, digaruk, kemudian terjadi luka-luka abrasi, iritasi, kemudian terjadi perlengketan, itu yang pada anak-anak. Dan juga bisa juga karena yang sering itu yang di dalam literatur dikatakan karena memang hipoestrogen.
Ya, itu ini dari sisi diagnosis. Monggo nanti Dr. Gatot melanjutkan yang dewasa ini. Monggo silakan Dr. Gatot. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saudara sekalian. Ya, ya mungkin saya menambahkan atau melanjutkan dari apa yang disampaikan Dr. Hari sebagai highlight-nya, sebagai ilustrasi topik apa yang mau kita bicarakan pada kesempatan pagi ini. Ya memang sini sebutannya sebagai sinekia vagina atau tadi sudah disebutkan oleh Dr. Hari adalah suatu adesi vagina. Tapi sebenarnya kalau mau detail sebenarnya bukan vagina ya, lebih tepatnya mungkin adesi vulvovagina gitu ya. Jadi juga melibatkan vulva, maksudnya khususnya pada kasus-kasus yang tadi disampaikan pada kasus-kasus yang sudah pubertas, sudah bukan bayi lagi. Secara teori, nah bentar. Memang kasus vulvovagina ini, adesi vulvovagina ini kasusnya yang muncul itu yang vulvanya, adesi vulvanya lebih sering ke kondisi terjadinya dibandingkan adesi vaginanya, gitu ya. Jadi ada yang dua-duanya vulvovagina, maksudnya labia sak dinding vaginanya. Tetapi jarang, yang paling sering memang lebih banyak adesi vulvanya. Tetapi sebutannya juga tetap sama, adesi vagina atau sinekia vagina. Tetapi kondisi yang lebih sering ini biasanya secara tindakan atau secara manajemennya dia lebih ringan, lebih mudah, bahkan sering harusnya dapat ditangani oleh sejawat SPOG umum, tidak harus urogin. Tetapi di kondisi lain yang memang jarang itu adalah justru sinekia atau adesi vagina. Jadi memang vaginanya yang adesi, bukan sekedar labianya, tetapi vaginanya benar-benar adesi. Nah ini memang jarang, kondisinya lebih jarang dari yang vulvanya, tetapi biasanya kondisinya jauh lebih berat dan biasanya membutuhkan tindakan koreksi yang jauh lebih sulit. Nah, biasanya ini layak untuk mungkin sejawat semua bisa mengkonsulkan ke sejawat yang lebih kompeten, yaitu teman-teman dari uroginekologi dimanapun mungkin mereka berada. Secara teori memang sudah disampaikan oleh Dr. Hari, secara teori faktor predisposisi utamanya adalah hipoestrogen. Hipoestrogen memang yang paling kelihatan terjadi pada bayi atau pada prepubertas. Tetapi tidak menutup kemungkinan hipoestrogen juga terjadi pada kasus-kasus pasien yang sudah menopause atau pasca menopause. Itu juga karena faktor estrogen, dia mengalami inflamasi sedikit atau erosi sedikit, dia sudah cenderung menjadi terjadi sinekia atau adesi vulvovagina tadi. Faktor predisposisi berikutnya adalah inflamasi dan infeksi. Ini yang paling banyak terjadi, khususnya yang sering kita temui di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini lebih banyak faktor infeksi inflamasinya ini daripada yang kira-kira faktor predisposisi karena hipoestrogennya. Walaupun mungkin ada, tetapi yang paling sering kita temui selama ini justru yang karena infeksi. Nah, biasanya dengan kondisi infeksi ini, kita tahu bahwa ini terjadinya pasti pada usia-usia reproduksi aktif, di mana hormon estrogennya masih cukup tinggi, cukup baik, tetapi kok terjadi sinekia juga, lah berarti memang bukan sekedar hipoestrogen ini ya, penyebabnya atau patogenitasnya, yaitu terutama infeksi. Di beberapa kasus yang pernah kita temui yang ekstrim, itu di samping infeksi, ini biasanya dampak dari komplikasi dari suatu kondisi lain. Mungkin Dr. Hari pernah juga mendapatkan konsulan dari kita-kita sebagai satu tim, itu merupakan komplikasi dari suatu ruptur perineum total. Ya. Jadi ada suatu ruptur perineum total yang tidak mendapatkan penata laksanaan secara optimal dengan baik, itu rupturnya tetap ruptur, istilahnya begitu, tetap menjadi masalah, tetapi ditambahi reaksi inflamasi dan infeksi yang lumayan berlebihan, sehingga sampai menimbulkan suatu sinekia vagina yang cukup berat. Dan dengan kondisi seperti itu, memaksa kita melakukan rekonstruksi yang cukup sulit, karena melakukan rekonstruksi untuk
untuk komplikasinya, yaitu synechiae vaginanya sendiri, termasuk melakukan rekonstruksi rupturnya, yang rupturnya menjadi dalam tanda kutip mendapatkan penanganan yang tidak optimal, jadi komplikasinya menjadi lebih kompleks lagi kondisi rupturnya itu ya. Baik. Kemudian dari faktor predisposisi secara teori disampaikan seperti itu. Kemudian memang keluhan-keluhan yang muncul secara klinis mungkin sejawat sekalian bisa memaklumi kalau pada bayi atau pada pubertas memang yang biasanya mengeluh adalah orang tuanya biasanya. Yang mengeluh orang tuanya seperti apa yang disampaikan dokter dari tadi, mungkin kok tidak tampak lubang vaginanya dengan baik, atau merasa ada keluhan berkemihnya yang tidak seperti biasanya, begitu ya. Nah itu memicu kita untuk melihat lebih jauh apakah ada kemungkinan suatu synechiae labia atau synechiae vulvovagina seperti disampaikan Dr. Heri. Tetapi kalau pada kondisi yang sudah pubertas, sudah reproduksi aktif, gitu ya, itu biasanya yang paling muncul pertama adalah gangguan senggama, khususnya adalah gangguan penetrasi. Mereka akan kesulitan melakukan penetrasi dengan baik. Itu yang pertama, keluhan yang paling sering. Kemudian yang menyertainya juga sebelum gangguan itu kadang-kadang ada gangguan berkemih. Walaupun mungkin maksudnya gangguan berkemih biasanya bukan karena nyeri seperti orang infeksi saluran kemih, tapi mungkin lebih ke problem drainasenya, ya, problem pengeluaran urinnya. Itu yang merasa dia tidak seperti biasanya. Biasanya sedikit lebih kesulitan atau merasa tidak pas seperti biasanya. Kemudian keluar urin tercecer-cecer, misalnya begitu, atau justru sedikit-sedikit, nggak bisa seperti biasanya lancar. Keluhan yang lain adalah gangguan haid. Walaupun yang dimaksud gangguan haid ini lebih ke karena gangguan drainase darah haidnya, bukan gangguan di siklus haidnya. Itu juga menyebabkan kita dapat mencurigai, jangan-jangan memang ada masalah dari jalan drainase dari haidnya itu yang berupa adesi vulvovagina. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai ilustrasi tentang kondisi synechiae vagina. Sayangnya memang saya pada kesempatan ini tidak berkesempatan menampilkan gambar-gambar sebenarnya yang sebenarnya sederhana, cukup gambar saja sebagai ilustrasi kasus pada kesempatan ini. Saya nggak sempat karena baru bersamaan dengan operasi yang urugin itu jadwalnya memang tiap Rabu operasinya. Jadi kalau pas acara tas mesti barengan dengan acara operasi urugin. Mungkin itu sementara Dokter Hari atau Dokter Arif Yudhoyono sebagai ilustrasi apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih Dokter Gatut, Dokter Potong. Jadi sekali lagi kami persilakan kepada seluruh peserta bila ingin bertanya bisa memanfaatkan kolom Q&A atau juga melalui kolom chat, atau juga lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa berdiskusi langsung melalui fitur raise hand sehingga nanti bisa kita tampilkan. Mungkin tadi yang kalau pertanyaan Dokter hari ini di awal, jadi bagaimana faktor-faktornya, terus mungkin sedikit banyak tadi mungkin sudah diulas ya, atau mungkin belum diulas nih Dok. Apakah tata laksananya itu selalu operatif atau kira-kira ada yang masih bisa dikonservatif, ditunggu kiranya sampai usia berapa, atau misalnya kalau ada keluhan apa sehingga harus segera. Istilahnya kan kadang seringkali kalau kita melakukan tindakan seperti paling gampang dari bidang uroginekologi, misalnya kalau ada hematometra atau kopos itu kan biasanya kesannya seolah-olah memang ya sedikit darurat, tapi kalau synechiae ini seperti apa? Monggo, mungkin Dokter Gatut nanti mungkin Dokter Hari Maraton. Iya, baik, terima kasih Dr. Seto. Ya, ini pertanyaan baru saya juga ikut baca, Dr. ya. Apakah tindakannya selalu operatif? Tentu sudah disampaikan tadi oleh Dr. Hadi di awal. Kalau kondisinya terjadi pada prepubertas atau ada anak kecil, bayi ada anak kecil, mungkin itu perawatannya masih bersifat konservatif, maksudnya non operatif. Masih kita beri kesempatan, siapa tahu dalam perjalanannya yang penyebabnya karena hipoestrogen tadi menjadi bisa membuka sendiri, istilahnya begitu ya, karena dia estrogennya menjadi lebih baik.
Tetapi apabila terjadi pada kondisi yang sudah pubertas dan kondisi reproduksi aktif, memang sebagian besar itu kita memerlukan tindakan operatif. Tapi tindakan operatif di sini maksudnya lebih ke tindakan koreksi ya, yang bersifat koreksi saja. Nah, tindakan koreksinya itu bisa sangat ringan atau sangat mudah sampai bisa begitu kompleks ya, begitu kompleks. Yang paling sering tadi sudah sampaikan kalau adesinya bersifat vulva atau vulvo saja di daerah vulva, biasanya kondisi ini sering ditemukan dan ini koreksinya lebih ringan. Ya, bahkan kalau perlu bisa jadi tidak harus dengan dijahit, gampangannya begitu. Ya, bisa diregangkan pelan-pelan begitu secara gentle, itu yang paling ringan gitu ya. Kemudian langkah kedua diupayakan untuk mempertahankan supaya tidak terjadi perlekatan lagi atau ketemu lagi menjadi sinekia lagi gitu ya. Kemudian kita follow up lebih lanjut. Tapi kalau yang sampai yang berat, kalau yang berat ekstrim bisa sampai seperti yang saya sampaikan tadi, bisa sampai kita dalam tanda kutip membuat suatu neovagina, membuat jaringan vagina baru, lubang baru dengan dinding yang kita coba tumbuh baru misalnya begitu ya, tapi itu jarang dan itu dalam kondisi-kondisi yang sinekia vagina yang berat biasanya begitu. Mungkin itu Dr. Arif, mungkin Dr. Hari berkenan menambahkan. Terima kasih. Dok. Mungkin kalau ada apa ada tambahan? Ya, Dr. Gatot, jadi saya pada anak pre-pubertas kita tunggu sampai dengan dia bisa mens. Ya. Yang penting kan ini tidak ada keluhan berkemih. Jadi artinya ini atau sinekianya ini kan tidak total. Lubang untuk bisa berkemih. Kalau memang ada kronis, maka harus dikoreksi dengan operasi. Anak ini sudah menstruasi, kemudian kalau masih terjadi sinekia, kalau saya cenderung selama dia tidak ada keluhan menstruasinya, tidak ada keluhan berkemihnya, jangan dikoreksi pada anak-anak. Ya, kasihan dia. Trauma. Biarkan aja sampai dia dewasa. Kemudian nanti kita lihat lagi. Nah, yang pada adult atau pada dewasa, adesi pada dewasa, Dr. Gatot tadi sudah menyampaikan, variasinya sangat sekali. Kita hanya membranus saja, jadi hanya tipis saja. Seringkali kita dapat rujukan itu sebenarnya barangnya sederhana. Jadi nanti pengalaman kami ini bisa digunakan oleh pada praktek sejawat semuanya. Jadi pasti ada lubang. Selama dia bisa berkemih, selama menstruasinya masih keluar, memang Dr. Gatot tadi betul sekali, lama kalau men itu bersihnya lama. Karena faktor itu saja, evakuasi drenasenya saja, sehingga evakuasinya lamban ya. Dan biasanya yang lubang itu bukan bagian bawah, tetapi di klitoris. Nah, sehingga kan kalau darah men kan harus naik ke atas dulu dia, sehingga pada posisi berdiri baru dia bisa tumpah. Dengan anamnesa yang mendalam kita bisa tahu oh, ini sinekianya pasti ada lubangnya. Biasanya pinpoint. Nah, kalau sudah seperti ini ya memang harus dilakukan tindakan koreksi. Koreksinya tadi bisa kalau dia hanya membran saja, itu hanya diregang saja dan sangat mudah sekali. Biasanya teman-teman itu sonde dimasukkan dalam posisi sebaiknya sih kalau menurut saya apapun kalau tahan sakit itu bisa lokal anestesi sebetulnya. Tindakannya poliklinis saja sudah bisa. Tetapi kami mengingatkan trauma alat-alat organ vital ini kadang-kadang menjadi berkepanjangan. Gangguan seksual, kehidupan seksualnya, bahkan nanti bisa menjadi lebih parah lagi daripada yang kayaknya dengan general anestesi, dengan anestesi yang bagus, spinal bisa, general bisa, general juga
kasusnya nggak lama kok operasinya ya. Jadi ya, kita bisa melihat sebetulnya. Kemudian Ada suara lain ya, Dr. Arif? iya bocor suaranya, rame sekali. Jelas dok, jelas dok. Monggo. Enggak rame, banyak suara masuk di sini ya Dr. Arif. Oke, sudah saya matikan. Iya, iya. Jadi dengan sonde itu yang arah kurvnya, lengkungnya ke arah kita, ke arah operator. Kemudian kita dorong ke arah anterior, ke arah kita, ke arah operator, maka akan tampak di sana semacam batas tadi, batas yang membranus atau tidak. Jadi kalau membranus, memang ada yang menyarankan dengan digital saja bisa. Tetapi kalau dia sudah keluhannya disparemi, susah berhubungan, pasti sudah tebal. Sehingga diperlukan suatu insisi. Nah, insisinya itu sepanjang tadi. Ya, jadi yang penting dengan sondase dulu diagnosisnya. Bahwa yang saya hadapi ini betul-betul apakah hanya selaput adesi saja, ya, yang menghubungkan antara kedua kiri kanan tali labia. Tapi kalau sondenya nggak bisa sampai ke bawah ujungnya, hati-hati, itu yang disampaikan Dr. Gatot tadi. Ini vaginanya udah katut ini ya, ada adesi vagina. Wes nek ngono wis aja diterusno wis ya, karena itu harus dikoreksi dengan kolpo apa ya? Kolpo anterior, kolporapi anterior dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang jaringan parut fibrosisnya itu demikian masif dan sangat sulit untuk dikoreksi secara biasa. Itu yang disampaikan Dr. Gatot tadi, seakan-akan kita membuat neovagina lagi. Nah, kalau memang sejauh semuanya menghadapi kasus yang tipis, yang mudah, silakan diinsisi saja. Ya. Dan setelah diinsisi, kemudian dilihat kalau memang berdarah, dan pada waktu insisi meskipun itu kelihatannya tipis, nanti dia akan meregang, ya meregang, kemudian lukanya menjadi lebar. Nah, ini kalau nggak dijahit ya nanti ketemu kiri dan kanan ya adesi lagi ya, dan bahkan adesinya lebih luas, lebih lebar, lebih tebal nanti. Nah, sebaiknya dijahit dengan benang yang paling kecil yang syawat punya ya, 30 atau ya 30 lah. Mau 50 ya boleh ya. Mau 50 ya boleh. Kalau dia hanya tipis-tipis saja, tapi kalau cukup tebal ya pakai 30 lah ya. Dan kemudian jangan lupa pada waktu perawatan harian itu harus selalu diregangkan, ya, selalu diregangkan. Dengan apa? Dengan finger, dengan jarinya sendiri aja ya, dengan dikasih salep. Biasanya kami teman-teman dari urogen itu membuat salep itu yang salep anestesi ya, menggunakan salep anestesi, dikasih anestesi sehingga pasien tidak merasa nyeri. Sebab rasa nyeri ini yang sekali lagi bisa menimbulkan trauma psikis pada kehidupan seksualnya. Kita itu yang hati-hati harus di sana. Kira-kira secara singkat itu, Dr. Gatot mau nambahkan kalau yang ke dalam, yang seperti pengalaman yang... Ini ada pertanyaannya, Dr. Setoi? Iya, mungkin sambil saya menambahkan. Mungkin Dr. Gatot mau menambahkan. Sambil menambahkan, ya, jadi tapi apa yang disampaikan Dr. Heri tadi, memang yang paling penting juga setelah upaya koreksi yang bisa kita lakukan, justru yang penting adalah mempertahankan supaya dia tidak terjadi sinergia ulang, gitu ya. Nah, salah satu tekniknya untuk pasca tindakan atau pasca koreksinya itu dengan cara meregangkan supaya dia tidak ketemu lagi yang sinergia lama dengan sinergia yang lama itu, gitu ya. Tepi satunya dengan tepi satunya diregangkan. Kalau misalnya sudah seksual aktif, tidak ada salahnya sambil diberikan salep atau yang mengandung anestesi tadi, ya sudah pasiennya diminta untuk melakukan hubungan seksual. Dengan begitu, justru dengan secara tidak sengaja begitu ya, dengan hubungan seksual itu menyebabkan dia tidak bisa menempel lagi sinergianya begitu ya, dia secara alami diregangkan oleh penetrasi yang terjadi oleh masuknya penis itu ya, sehingga dia diregangkan. Nah, kapan itu dimulai misalnya, yaitu pas proses penyembuhan luka secara umum tetap kita perhatikan.
aspek-aspek seperti proses penyembuhan luka pada umumnya. Biasanya pada proses penyembuhan yang awal itu biasanya bersekitar sampai 2 minggu paling tidak ya. Tetapi bukan berarti ditunggu sampai 2 minggu saja, tidak. Tapi sebelum 2 minggu akan lebih baik kalau kita lakukan evaluasi. Misalnya 1 minggu pasca tindakan sambil kita berikan pesan untuk melakukan manuver sendiri untuk meregangkan supaya dia tidak menjadi sinekia ulang, kemudian kita evaluasi. Dan kalau evaluasi 1 minggu baik, kemudian dipertahankan tata laksana untuk mempertahankan tidak sinekia ulangnya dilanjutkan, kemudian evaluasi 2 minggu tetap baik, mudah-mudahan setelah 2 minggu biasanya proses penyembuhan yang sifatnya sederhana itu sudah terjadi dengan baik, dan setelah itu biasanya tidak muncul sinekia lagi, dengan catatan faktor predisposisinya kita cari, dan faktor predisposisinya itu kita hindari untuk periode-periode yang akan datang. Misalnya dia penggunaan obat sabun yang terlalu menyebabkan inflamasi, itu juga dihindari misalnya ya, untuk menyebabkan sinekia berulang di kelak kemudian hari. Jadi faktor predisposisinya juga tetap dicari dan dihindari. Demikian rupa sehingga kita bisa mencegah. Kemudian apa yang disampaikan Dr. Hari, kalau misalnya kondisinya berat, terpaksa kita melakukan operasi. Ada satu kasus yang mungkin kasusnya bagus untuk kita pelajari, tapi tidak bagus untuk pasiennya ya. Ada satu kejadian partus prematurus sebenarnya. Partus prematurus mungkin precipitatus, saya tidak tahu, terjadi di luar, ditolong oleh sejawat dari bidan waktu itu, rupanya terjadi ruptur total yang tidak terdiagnosa dengan baik. Nah, dalam perjalanannya memang sudah mendapatkan penata laksanaan, ya mungkin sudah dijahit dan sebagainya, tetapi lama-lama proses penyembuhannya terjadi, tetapi tidak optimal. Nah, begitu ketahuannya justru pada saat dia melakukan mau pasang KB, ceritanya begitu, mau pasang spiral untuk KB pasca persalinannya, kemudian bidannya nggak bisa menemukan lagi mana lubang vaginanya itu ya gitu. Bahkan tidak bisa menemukan porsio untuk masang IUD-nya. Dikonsulkanlah ke SPUG yang ada di tempat daerah bidan sana. Nah, kemudian SPUG-nya juga bingung, loh yang mana ini lubang vaginanya kok jadi hilang. Kemudian ada hanya lubang anus saja, dan lubang anusnya bentuknya juga jadi aneh gitu ya. Ya karena ada proses struktur total yang tidak terdiagnosa dengan baik tadi, tapi sudah mengalami proses penyembuhan sehingga menjadi. Nah, barulah dikonsulkan ke kita. Kita evaluasi sampai ke level deteksi dengan MRI, sekalipun kita kehilangan dalam tanda kutip, kita kehilangan jejak vaginanya, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini sinekia atau adesi vaginanya sudah cukup berat karena tanda-tanda bekas vaginanya saja di sebelah mana sudah hilang. Secara MRI sudah sulit untuk kita deteksi. Nah, dalam kondisi seperti ini, mau tidak mau kita akan membuat dalam tanda kutip rute baru untuk vaginanya yang harapannya mendekati rute vagina yang lama, yang normalnya berdasarkan topografi yang bisa kita dekati dengan pencitraan MRI tadi. Ya, bahkan ini kita melakukan operasi sampai 2 kali koreksi, tetap tidak menghasilkan anatomi vagina yang cukup ideal seperti yang kita harapkan ya. Walaupun sudah ada perbaikan fungsi koitus, sudah ada perbaikan fungsi BAB misalnya begitu ya, fungsi defekasi, tetapi ya kita sebagai tenaga medis juga merasa masih kurang sebenarnya ya, walaupun kondisinya sudah bisa fungsional. Tapi nah itulah yang ingin justru kami himbau, kita jangan sekedar kita menunggu sinekia kemudian kita koreksi, tetapi akan lebih baik kita mencari tahu sesuatu sebelum terjadi sinekia, apa-apa yang bisa
menjadikan sinekia, sehingga kalau kita bisa memprepare sebelumnya supaya tidak terjadi sinekia, khususnya sinekia yang berat, maka kita akan dapat mencegah kondisi-kondisi yang memerlukan koreksi yang sangat sulit dan yang hasilnya juga sangat tidak ideal gitu. Mungkin itu Dr. Hari yang ingin saya tambahkan, pesan untuk teman-teman sejawat yang lain, mudah-mudahan gitu ya. Bukan sekedar teman sejawat, tetapi mungkin juga ikut memantau teman yang bidan yang berada di bawahnya atau berada di sekitarnya untuk bisa memahami situasi yang kita hadapi di pusat rujukan di sini. Mungkin itu Dr. Hari atau Dr. Seto. Terima kasih. Dr. Kadip. Mungkin tadi pertanyaan Dr. Saiful sudah terjawab sebagian, jadi bagaimana perawatan pasca operasinya, ada perlakuan khusus atau tidak, itu tadi mungkin sedikit sudah dijelaskan oleh Dr. Hari Paraton. Mungkin kalau yang lebih detail lagi, untuk bagaimana mungkin pertanyaan beliau yang satu lagi, yaitu untuk menyatakan bahwa tidak terjadi kekambuhan ini bagaimana? Jadi apakah ya pokoknya sudah dilihat fungsional, pasiennya bisa haid, atau memang kita punya batas waktu minimal untuk menyatakan bahwasanya ya sudah ini memang sudah tidak kambuh dan tidak perlu untuk dimonitoring lagi. Monggo Dok, mungkin Dr. Hari Paraton kerasa menjawab. Ya, baik. Ini juga terkait dengan pertanyaannya Dr. Saiful ya. Kami dapat rujukan dari saya masih ingat pasiennya dari Probolinggo, rujukan teman-teman dari Probolinggo karena sudah dikoreksi di Probolinggo, kemudian terjadi sinekia lagi. Nah, setelah datang ke tempat kita, ya kita koreksi lagi dengan ICC yang sama, memang cukup tebal dan orangnya kelihatannya memang hipoestrogen, sehingga terapinya juga harus kita gampang loh ya, dikasih preparat estrogen saja ya, bisa oral dan sebagainya. Yang penting luka itu akan sembuh selama 10 hari itu. Ya, luka itu memang predisposisi tidak tergantung gizi, anemia atau tidak. Itu sebetulnya kan ini luka permukaan, ya berbeda dengan ICC yang total lapisan secara total. Kalau kita laparotomi itu kan ada kulit, ada lemak, ada fasi, itu memerlukan memang zat pendukung. Di antaranya adalah kadar protein, ya Fe dan sebagainya. Kalau hanya luka permukaan, ya hanya memang berpotensi untuk adesi kembali itu saja. Jadi pada kasus yang dirujuk dari teman-teman Probolinggo itu masih nona, ya, dan kelihatannya ya memang saya tidak berhasil melakukan anamnesis dengan baik, orangnya tertutup. Kemungkinan macam-macam lah, trauma itu bisa dari macam-macam ya. Nah, cuman saya nggak berhasil mengkorek dengan bagus ya. Hanya saya katakan bahwa dan dia kebetulan juga tidak berani untuk melakukan manipulasi sendiri untuk meregangkan vulvanya itu sendiri, sehingga dia selalu kesulitan untuk terapi post-op-nya. Nah, saya waktu itu saya rujuk kembali ke dokternya untuk segera post-op, untuk setiap hari untuk datang ke tempat dokter untuk diregangkan kembali. Jadi setelah 10 hari ya sudah, dia nggak akan ketemu lagi kecuali penyebabnya masih ada. Ya, penyebabnya ada. Dan saya nggak tahu kabarnya sekarang, mungkin mudah-mudahan dia sudah menikah. Ya. Kalau sudah menikah ya pasti sudah nggak gandeng lagi kok ya. Apalagi yang koitusnya secara reguler dan lain sebagainya. Ini ada yang membranus. Iya Dok. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Ina. Injibra ini sekarang kalau mungkin ini kasus pada pubertas, jadi ya mungkin misalnya ditemukan sinekia membranosa dan koreksi dilakukan saat dewasa atau mungkin saat pertama kali ditemukan mungkin sudah harus dikoreksi. Jadi dan apakah ada kemungkinan sinekia membranosanya berkembangnya awalnya hanya membran saja atau mungkin lama-lama bisa menjadi tebal, dan apakah ada perlakuan untuk mencegah perubahan yang awalnya membranosa ini menjadi lebih tebal lagi pada pasien prepubertal. Monggo Dok. Saya nambah sedikit yang untuk Dr. Saiful ya, dan pada perawatan post-op itu tidak memerlukan antibiotik. Kita menghindari antibiotik supaya tidak terjadi gangguan pada mikrobiota vaginanya. Kebanyakan antibiotik terjadi kematian atau BV, ya bacterial vaginosis, tambah susah nanti, tambah nggak sembuh-sembuh nanti ya. Jadi menghindari hanya aseptik saja, semua tindakan aseptik, cuci tangan dan sebagainya.
Nah, pada anak-anak, Dokter Ina Soraya, jadi pada anak-anak sekali lagi kita yang penting itu ibunya sebenarnya, yang dikoreksi ibunya, ya, bukan anaknya. Oh Jadi iya, wanti-wanti sekali bahwa ini kelainan ini banyak yang seperti ini. kira-kira DM. Tuh. Nomor 2 ini bukan kelainan bahaya. Ya. Ketiga, tidak mengganggu pada saat dewasa ini diyakinkan dulu. Nah, pengalaman kita juga banyak sekali pada anak-anak yang kami rawat itu setelah dia mendapatkan haid, ya setelah usia 12, 14 itu sudah terbuka semuanya kok ya. Yang membranus itu terbuka. Ya, kadang-kadang dia lepas sendiri. Kalau yang tipe membranus, jadi jangan khawatir bahwa akan menjadi tebal atau tidak. Nah, kalau ini menjadi tebal, berarti bukan karena hormon yang disampaikan Dr. Gatot tadi, bukan karena hipoestrogen. Kita lihat yang lain, apakah ada lichen planus, yang putih-putih itu ya, lichen planus itu kayak hipopigmentasi itu mudah terjadi inflamasi dan mudah kadang. Bisa juga karena habis pasca Stephen Johnson, ini hati-hati ya, kalau ada pasien dengan Stephen Johnson, bisa terjadi seperti ini. Kemudian kandida yang masif, yang kandida yang masif itu bisa sampai kandidanya melukai darah labia. Ya seperti ulkus-ulkus kecil-kecil itu. Kemudian juga bisa dari herpes, ya, golongan herpes itu juga bisa. Herpes yang kecil-kecil itu gatal, digaruk meskipun dengan perih dan luka. Nah, pada waktu itu, jadi kalau ada faktor penyebabnya selain hipoestrogen, nah itu yang dikendalikan ya. Kemudian juga tadi yang saya di awal tadi kebersihan pada anak-anak itu betul-betul diperhatikan ya, terutama feses, dia urin ya. Untungnya kalau orang Indonesia itu kan biasa cebok ya. Beda dengan di barat kan ya, di barat itu orang kencing ya sudah keluar, masuk WC keluar gitu aja ya, jarang cebok, jarang. Kemudian kalau membersihkan juga dengan tisu saja. Nah, ini yang untungnya di Indonesia itu lebih bersih. Tetapi beberapa kasus pada anak-anak itu juga demikian ya, yang dirawat oleh pembantu, oleh babysitter, itu biasanya ya cara ceboknya tidak sempurna. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi yang diobati adalah orang tuanya ya. Nah, apakah sampai dewasa ya nanti ya kita. Begitu sudah selesai pada waktu dia masa puber, masa adult ya sudah. Enggak, mudah-mudahan tidak muncul lagi ya. Kalau muncul ya itu mungkin dia punya penyakit-penyakit yang bawaan. Oke. Demikian Dokter Seto. Dia Dok, jadi mungkin kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin tadi kita membahas jadi atau mungkin tadi itu saya ada lagi yang japri ke saya mengenai kalau diagnostiknya. Jadi mungkin tadi mungkin belum akurat betul atau belum lengkap itu mungkin diagnostiknya. Jadi mungkin apa yang bisa dilakukan sejawat yang ada teman-teman yang ada di daerah mungkin sebelum rujuk mungkin itu. Jadi apakah perlu sampai yang imaging yang paling tinggi bahkan saya untuk MRI atau PET scan hanya untuk mendiagnosis sinergia atau betul-betul hanya cukup klinis saja atau minimal dengan bisa dengan kontras mungkin atau yang lainnya. Mungkin enam jawab. Iya, baik, Dokter Arif. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana mendiagnosisnya? Ya, tentu pertama bagaimana secara umum kita menegakkan diagnosis tentu dari anamnesa ya. Dari anamnesa kita menemukan keluhan-keluhan seperti apa yang saya sampaikan di awal. Kemudian dari keluhan-keluhan itu kita akan mencocokkan dengan pemeriksaan fisik yang ada secara klinis dulu memang. Kita belum memerlukan pemeriksaan penunjang yang berlebihan istilahnya sampai MRI dulu belum biasanya. Biasanya kalau memang kasusnya yang bersifat sederhana, biasanya cukup dari anamnesa dan kita mencocokkan dengan pemeriksaan fisik yang ada, kita sudah bisa memastikan bahwa itu adalah suatu sinergia yang bersifat vulva atau mungkin sedikit di vaginanya. Tapi yang paling sering ketemu adalah sinergia di vulva lebih dulu biasanya begitu. Nah, tampilan klinisnya seperti apa? Tentu waktu kita melakukan pemeriksaan, itu kita sulit menemukan introitus vagina secara nyata gitu ya, secara jelas gitu, secara mudah. Itu kesulitan sekali kan. Kita putar-putar, kita jembeng istilahnya begitu kanan kiri kok nggak ada.
Tetapi nah setelah kita kesulitan menemukan, tetapi kalau masih ada anamnesa, masih bisa berkemih, maka tidak ada salahnya kita menelusur lebih jauh. Mungkin ada lubang yang bisa dijadikan saluran berkemih. Dan tadi disampaikan oleh Dr. Hari, biasanya menjadi sulit karena sudah menjadi pinpoint ya, kecil sekali. Tetapi kita akan tetap berusaha mencari. Nah, untuk memastikan bahwa itu betul-betul lubang atau hanya sekedar celah atau sekedar lipatan atau dari suatu kulit atau lapisan labia minor misalnya begitu, maka kita biasanya membutuhkan alat bantu semacam sonde begitu ya. Sonde itu untuk memastikan apakah lubang yang kita curigai sebagai drainase berkemih yang masih ada, yang kecil itu benar-benar lubang yang bisa dilalui untuk fungsi berkemih paling tidak. Dan dari situ kita akan menelusur lebih jauh apa yang dibalik dari lubang itu dengan sonde yang ada itu. Dari sonde yang kita lakukan, sonde itu maksudnya seperti sonde begitu ya. Tapi apapun yang bisa dilakukan sebagai sonde itu bisa kita lakukan untuk mengeksplorasi apa yang ada di balik yang tampak, yang tertutup itu. Nah, dengan perkiraan eksplorasi yang bisa kita lakukan, kita bisa meramalkan apakah ini sinergianya sederhana atau relatif sulit. Dan jangan lupa di dalam melakukan eksplorasi kita membayangkan bahwa anatomi di balik apa yang lengket itu, yang adisi itu, di sana ada struktur di samping lubang vagina, ada lubang uretra. Nah, jangan sampai nanti kita sepertinya masuk ke lubang vagina, ternyata masuknya ke lubang uretra. Itu juga dapat dalam tanda kutip mencederai uretra yang ada di baliknya, yang mungkin tadinya normal bisa menjadi cedera karena manipulasi yang kita lakukan. Ya. Tapi prinsipnya sambil kita membayangkan apa yang terjadi, apa yang ada di balik dari adesinya itu, kita akan mencoba mengeksplorasi apa yang terjadi di balik itu. Tadi disampaikan oleh Dr. Hari, kalau memang biasanya sederhana, biasanya bisa sampai bawah. Kalau kita arahkan ke bawah, arahkan ke jam 6 begitu, kita bisa sampai bawah, sampai benar-benar dekat poset gitu ya, bayangannya kira-kira dekat poset. Tapi kalau misalnya tidak sampai, pendek sekali, nah hati-hati, jangan-jangan vaginanya atau dinding vaginanya juga ikut terlibat terjadi adesi atau sinekia. Dan itu yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut, misalnya begitu. Tapi kalau tidak, biasanya cukup sederhana. Sederhana kita lakukan kalau sudah dengan cara yang sederhana cukup, ya tentu kita tidak memerlukan pencitraan yang sampai menggunakan MRI dan sebagainya. Pada kasus yang saya ceritakan tadi, karena memang kebetulan kasusnya cukup ekstrim ya, cukup ekstrim sehingga dia benar-benar tidak ada kesulitan yang kasus yang saya ceritakan itu dia tidak ada gangguan berkemihnya, tetapi dia kebetulan tidak bisa haid sama sekali ya, walaupun tidak menunjukkan tanda-tanda ada sumbatan, tetapi dia memang tidak bisa haid dan sebagainya, sehingga tidak bisa koitus sama sekali, sehingga itu kondisi ekstrim yang kita mengeksplorasi pinpoint yang ada, ternyata juga tidak menemukan pinpoint yang ada untuk bisa kita eksplorasi lebih jauh, sehingga kita memerlukan tambahan bantuan pencitraan dengan MRI. Mungkin itu Dr. Seto yang bisa saya tambahkan. Iya, ini ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Ahmad Hussein ini. Jadi ada pasien postpartum dengan mikrovaginal fistel sehingga di depan vaginanya ada sisa feses yang sudah konsul ke urogen tapi tidak ada perubahan dan sekarang hamil. Kira-kira bagaimana ini? Mungkin agak bergeser dikit dan jika lahir apa antisipasinya? Mungkin pada saat proses salinan bagaimana antisipasinya kasus dengan dulunya riwayat mungkin berarti ini gravida kedua, dulu riwayat postpartum dan ada mikrovaginal fistel di vagina anterior dan sekarang ada beberapa kali discharge sisa feses yang keluar. Monggo dok, mungkin Dr. Gandhi Paraton ada untuk memberikan pengalamannya. Ya, baik. Dr. Ahmad Hussein dari Madura ya. Gitu. Apa Pamekasan ini?
Di antaranya. Baik, kasus fistula ini yang memang betul ya, fistula jadi rektovaginal. Dan dikatakan di sini mikro, berarti lubangnya kecil. Kalau dia berada di anterior, ini memang pengalaman kami, pengalaman kita di Surabaya, ini koreksinya kadang-kadang susah-susah gampang. Koreksinya gampang, tapi sembuhnya yang susah. Ya. Dan berulangnya itu cepat sekali. Pada waktu itu kita tidak menemukan. Jadi kita hanya mengoreksi fistulanya saja, karena memang demikian kecilnya. Dan ya, setelah kita beberapa kali mengalami kegagalan mengoreksi fistula yang di bagian depan ini, karena di bagian depan itu ada perineum, ya perineal bodinya yang cukup tebal, sehingga sebetulnya itu mirip dengan perianal fistula yang di bagian bedah dulu ya. Nah ini harus dibedakan dulu, ini perianal fistula atau memang betul rektovaginal. Kalau dia rektovaginal, Dr. Husein, saya menganjurkan didiagnosis dulu ya. Kita mempunyai perangkat USG sekarang ini. Jangan-jangan itu juga sphincternya juga kena ya. Ada beberapa kasus itu rupanya merupakan ruptura perini tingkat 3 atau tingkat 4 tadinya yang dikoreksi tetapi tidak sempurna. Nah, kalau memang dulu kita tidak mengenal yang dulu yang gagal-gagal itu kita tidak mengenal adanya USG untuk mendiagnosisnya. Nah, setelah ada wacana USG bisa menggunakan USG transvaginal yang diberdirikan di faucet itu menghadap ke bawah, bisa juga menggunakan yang probe linear biasanya. yang konveks juga bisa. Nah, kemudian setelah diagnosis kita baru tahu apakah memang sphincternya juga terlibat. Kalau sphincternya terlibat, ya sudah kita bongkar semuanya dulu. Istilahnya dibongkar, dibuka semuanya, dipreparasi, kita menjadi operasi ruptura repair ruptura perini tingkat 3 atau tingkat 4 nantinya untuk memperbaiki sphincternya. Dan di sanalah kita nanti mencarikan tracking tentang fistulanya itu ya. Arahnya kemana fistula itu. Kadang-kadang fistula di daerah depan itu hulunya tidak satu. Ini masalahnya. Jadi pada waktu kita repair, kita tutup, dan sudah beranggapan bahwa hulunya itu kita tutup, ternyata dia masih muncul lagi. Ya, biasanya muncul di sebelahnya itu ya. Nah, karena hulunya tidak satu. Jadi dia konsepnya seperti perianal fistula kalau di bagian depan itu. Beda dengan di bagian tengah, itu lebih mudah untuk kesembuhannya. Nah, jadi saran saya bagaimana? Sekarang udah hamil ya, biar enggak apa-apa hamil. Sarankan untuk menjaga kebersihan ya, fesesnya dibersihkan secara rutin. Dan jangan terlalu khawatir dengan feses. Itu fesesnya sendiri kok. Ya, dan kalau ada bakteri ya bakterinya di tubuhnya sendiri. Tubuhnya sudah membuat antibodi terhadap bakteri yang ada di tubuhnya itu, ya. Selama enggak diudik-udik ya. Dan jangan melakukan pembersihan yang berlebihan dengan antiseptik misalkan, ya. Misalkan povidone iodine atau cairan-cairan antiseptik yang lain, jangan pakai air saja, pakai menggunakan sabun saja. Dan jika lahir bagaimana antisipasinya? Ya ini, ya. Mau dikerjakan apa ini? Lahirnya dulu ya mau seksio atau mau pervaginam. Kalau pervaginam, nah ini juga nanti harus diantisipasi kalau terjadi robekan lagi, kita harus repair ya, harus repair. Nah, kalau menurut saya sebelum lahir ini didiagnosis dulu aja ya, dilakukan USG dulu, dilihat, kemudian nanti bagaimana diagnosis anatominya seperti apa, nanti baru kita rencanakan. Kalau memang ini terjadi ruptura sphincter ani, ya sebaiknya kalau mau aman ya kalau saya ya seksio saja, tapi setelah seksio nanti dilakukan repair, ya, pembetulan sphincternya ini. Nah ini saya tidak punya pengalaman apakah ini bisa bareng habis seksio kemudian dilakukan repair, atau hanya pervaginam saja, kemudian pada waktu pervaginam dilakukan repair. Saya belum punya pengalaman. Mungkin Dr. Gatot ada pengalaman waktu berada di Jakarta dulu. Ya, Dr. Hari, terima kasih
merespon tadi apa yang melanjutkan dari respon yang pertanyaan tadi, memang ya apakah harus pervaginam atau apa harus sesar. Kalau misalnya kekhawatirannya sangat terhadap kerusakan jaringan di bawahnya, jaringan bawah, maka di sesar pun sebenarnya tidak ada masalah. Nanti akan kita bantu untuk melakukan koreksi. Tetapi apabila nanti terjadi ruptur, kita coba lahirkan pervaginam terjadi ruptur, ya juga tidak masalah. Tetap nanti juga akan kita bantu untuk melakukan koreksi. Tetapi selama ini memang sangat subjektif terhadap kondisi yang ada, tergantung dengan fungsi kontinen fekalnya, kontinen alfinya, dan sebagainya. Apabila bisa melakukan fungsi dengan hanya hasil saja, mungkin justru kadang-kadang ada beberapa yang berpendapat lebih baik dilakukan operasi sesar, karena dengan begitu justru mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah pada kondisi yang ada di bawah. Mungkin seperti itu tambahannya. Mungkin itu Dr. Hari sebagai bahan. Iya. Matur nuwun Dr. Ini ada pertanyaan menarik ini dari Dr. Michael Irwan ini. Jadi mungkin sederhana, tapi bisa jadi mungkin juga rumit dalam beberapa kasus, yaitu bagaimana membedakan sinegia vagina dan septum vagina. Mungkin yang bagian septum yang sangat istilahnya sangat kecil sekali atau sangat besar sekali sehingga agak sulit dibedakan apakah ini memang aksesnya yang lengket atau jangan-jangan memang tidak ada aksesnya. Oh, Dr. Gatot. Baik Dr. Arif. Ini membedakan bagaimana ini sinegia apa septum ya kira-kira begitu ya. Baik, mungkin di awal tadi saya sudah sampaikan dari anamnese kita biasanya sudah bisa memikirkan, kecuali misalnya pada kasus-kasus yang rebubetas ya pada anak kecil atau pada bayi. Kalau itu sinegia itu biasanya dari anamnese tadinya itu normal, tadinya tidak ada masalah gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya dengan momen tertentu dia menjadi ada masalah. Jadi dari anamnesis itu sangat jelas bahwa dia tadinya normal, tadinya tidak ada masalah, kemudian jadi masalah. Tetapi itu cenderung sinegia. Tapi kalau anamnesis awalnya masalah tidak pernah melalui periode normal, misalnya merupakan kelainan bukan kelainan yang tidak komputer, sehingga sudah terjadi dari nolnya dan itu mulai terlempar. Mungkin Dr. Paraton ada untuk membedakan. Jadi kalau sinegia, ini Dr. Gatot muncul lagi. Putus Dr. Gatot. Baiknya, saya di sini kok jadi hilang gambarnya. Jadi kalau mungkin saya lanjutkan sedikit ya. Jadi kalau memang sinegia itu suatu kondisi yang acquired ya, terjadinya kemudian maksudnya didapat, sehingga dari anamnesa bisa kita lihat bahwa itu memang bermasalah kemudian, tadinya normal. Kemudian dari pemeriksaan fisik tentu juga kita tahu kalau sinegia labia itu dua-duanya biasanya tidak kelihatan. Dua-duanya tidak kelihatan apa? Introitus vagina tidak kelihatan atau sulit kita evaluasi. Muara uretra itu juga sulit kita evaluasi. Kita nggak bisa kelihatan dengan nyata. Yang ada hanya kulit tertutup rapat, seolah-olah begitu. Ada mungkin lubang yang kita curigai sebagai pinpoint tadi. Itu biasanya sinegia. Tetapi kalau septum, biasanya septum vagina, itu yang masalah biasanya vaginanya saja. Muara uretra itu tidak ada masalah biasanya, sehingga kita secara gampang
kita bisa mengeksplor mana ini muara uretra eksternanya. Itu kelihatan dengan jelas. Ya, yang menjadi tidak jelas kadang-kadang mungkin vaginanya, ya, introitusnya yang tidak jelas. Tetapi kalau septumnya letaknya cukup dalam, tidak di permukaan sekali, maka introitusnya masih bisa kelihatan, hanya kedalamannya yang menjadi terganggu, ya, kedalamannya. Ya, kemudian kedalamannya itu biasanya kalau dia septumnya transversa, maka kita kesulitan untuk menampakkan dari pemeriksaan, sulit untuk menampakkan porsionya atau cervixnya, ya. Di samping kedalamannya yang tidak normal, terlalu lebih pendek, cenderung lebih pendek, dan kita tidak bisa menampakkan porsionya. Maka itu suatu septum. Tetapi kalau sinikia, tadi dua-duanya nggak kelihatan biasanya. Ya, jadi introitusnya nggak kelihatan, muara uretranya juga nggak kelihatan. Tetapi kalau yang septum, muara uretranya biasanya kelihatan jelas, nggak ada masalah. Nah, baru vaginanya yang masalah. Kalaupun septumnya di dalam, maka introitusnya kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan mungkin porsionya tidak kelihatan. Itu kalau yang sifatnya transversa. Kalau longitudinal, saya rasa tidak ada masalah. Dua-duanya bisa kita temukan. Mungkin saja ada tambahan bentuk yang abnormal. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Dr. Tri. Oke, matur nuwun, Dok. Ini karena sudah tepat pukul 11 lebih, mungkin monggo secara singkat saja Dr. Gatot berikan ringkasan singkat, dan nanti juga ditutup Dr. Hari Paratun juga memberikan pesan-pesan. Terima kasih. Mohon maaf karena mungkin waktunya sudah lewat, ya. Nah, Bapak singkat saja. Mudah-mudahan sejawat sekalian, kalau menemukan kasus sinikia tidak usah terlalu bingung, karena sebagian besar kasusnya pertama jarang, yang kedua sebagian besar sifatnya yang bersifat ringan, yang tidak complicated, sudah, sehingga dalam tanda kutip insya Allah bisa ditangani dengan baik oleh sejawat sekalian, ya, tidak apa-apa. Kalau toh ada kesulitan, kita prinsipnya siap akan membantu. Kalau misalnya khususnya pada kasus-kasus yang memang bersifat kompleks. Mungkin itu saja, Dr. Arief. Terima kasih. Monggo, Dr. Hari Paratun. Ya, kalau dari saya, jadi pada kasus yang ringan ini, ya sederhana sebetulnya, pertama harus diagnosiknya yang penting. Yang kedua, pada waktu terapi juga tolong hindari hal-hal yang trauma psikis tentang organ seksual ini, ya. Karena itu akan berdampak panjang di dalam kehidupan seksualnya, menjadi frigid dan lain sebagainya. Kemudian yang post-op-nya juga demikian, itu harus dilatihkan dan paling tidak 10 hari, ya, untuk menjamin tidak terjadinya adesi ulang. Itu saja dari saya, Dr. Seto. Terima kasih. Dok. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada kedua narasumber dari Divisi Urologi Ginekologi Rekonstruksi Departemen Obgyn FK UNER, yaitu Dr. Hari Paratun dan juga Dr. Gatot Hardianto. Memang ada beberapa mungkin pertanyaan yang masih belum terjawab, mungkin akan kita bahas lagi kesempatan tanya apa saja seri Divisi Urogin berikutnya. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi pada acara tanya apa saja minggu depan. Semoga kita senantiasa sehat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Hari Paratun, Dr. Gatot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.